Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi ya buat Bapak Ibu semuanya, buat adik-adik yang menyaksikan video ini. Alhamdulillah pada hari ini, pada pertemuan kali ini kita bisa diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama kuliah kembali ya terkait dengan keperawatan bencana. Nah, di sini saya diberikan mandat untuk menyajikan terkait dengan konsep bencana. Nah, apalagi sekarang sedang ramai ya bencana di negara kita sejak bulan Januari awal sampai saat ini juga masih banyak sekali bencana yang terjadi ya. Ya baik, saya kembali. Nah, di sini perlu dibahas pertama adalah pengertian sendiri, kemudian jenisnya, ancamannya, kerentanan dan risiko. Ini juga nanti akan lebih kita perdalami dengan penugasan ya. Kemudian pandangan tentang penanggulangan bencana, serta profil bencana. Baik, yang pertama dulu di sini adalah bencana. Nah, kalau misalnya kita kembali mereview terkait dengan definisi bencana, bencana itu merupakan suatu hal yang dapat mengancam atau mengganggu kehidupan atau penghidupan. Nah, di sini maksudnya apa? Kalau kehidupan berarti dapat mengganggu aktivitas manusia, ya aktivitas dan juga satu sehat sakitnya juga, kemudian juga alat tempat tinggalnya, pekerjaannya, dan juga seluruh aktivitas manusia itu akan sangat terganggu dengan adanya bencana. Nah, jadi di sini dengan pengertian seperti ini, ya bencana itu merupakan hal yang dapat menyebabkan ketidakmampuan manusia dalam menghadapi aktivitasnya sehari-hari ya. Nah, di sini untuk bencana sendiri dapat disebabkan oleh alam atau non alam, dan juga ini sifatnya harus tiba-tiba atau perlahan-lahan juga bisa ya. Misalnya kalau tiba-tiba itu adalah gempa bumi, kalau perlahan-lahan juga misalnya seperti adalah bencana longsor atau mungkin banjir yang saat ini juga sering terjadi di seluruh Indonesia. Kemudian dapat menyebabkan hilangnya jiwa manusia, hilangnya harta benda, dan dapat menyebabkan kerusakan di luar yang cakupannya itu di luar kemampuan masyarakat ya. Jadi ini adalah definisi bencana yang harus ada. Jadi dengan adanya definisi ini, batasan ini sehingga menyebabkan kita dapat memilah kira-kira apa saja sih yang dimaksud dengan bencana. Nah, kira-kira kemarin waktu terjadi gempa bumi di Mamuju ya, itu apakah sebuah bencana? Nah, kalau misalnya yang benar-benar bencana itu adalah waktu tahun 2004 ya, bencana tsunami. Itu benar-benar bencana karena yang pertama ada prekursornya, ada penyebabnya yang terjadi akibat kejadian alam ya, pergeseran lempeng tektonik. Kemudian itu juga terjadinya tiba-tiba, menyebabkan kehilangan jiwa manusia ya, sampai 300 jiwa manusia itu melayang di rakyat Acehnya. Kemudian kehilangan harta benda, banyak sekali rumah yang rusak, kemudian gedung-gedung juga rusak, dan juga sampai pada sarana dan prasarana yang ada itu juga ikut rusak ya. Kemudian ini juga penting ya, di luar kemampuan masyarakat. Nah, ini yang menjadi salah satu parameter juga. Jika masyarakat itu atau mungkin pemerintah yang ada di wilayah itu masih sanggup untuk menangani dampak akibat terjadinya bencana, maka itu sebenarnya bukan bencana ya. Jadi jika misalnya seperti bencana di Jakarta, banjir ya, itu sebenarnya bukan bencana karena bencana itu harusnya pemerintah itu sudah tidak mampu lagi untuk mengatasinya, sehingga membutuhkan bantuan dari pihak lain ya, bisa jadi dari kalau misalnya bencana di tingkat kecamatan berarti membutuhkan bantuan dari kabupaten atau mungkin sampai pada tingkat provinsi sampai negara ya, seperti itu. Kemudian jenis bencana dari Undang-Undang tahun 24 tahun 2007 ya di sini. Nah, bencana alam ini ada bencana alam misalnya adalah dari peristiwa alam ya, misalnya dari gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Sebenarnya kalau yang banjir ini kan juga sebenarnya bukan murni bencana alam ya sekarang, karena ini juga terjadi karena tangan-tangan manusia juga ya sekarang. Jadi yang benar-benar murni bencana alam, kalau menurut saya sebenarnya sekarang adalah tinggal hanya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin topan, kekeringan juga bisa. Kemudian bencana non alam ini diakibatkan karena peristiwa non alam, misalnya karena kegagalan teknologi, misalnya modernisasi, epidemi ya seperti saat ini, dan wabah penyakit. Dan ini juga sebenarnya adalah bencana non alam yang terjadi akibat ketidakseimbangan ekologis ya, biologis yang terjadi di alam kita.
Kemudian yang ketiga adalah bencana sosial. Nah, di sini adalah terjadi akibat olah manusia, misalnya adalah konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. Misalnya pernah terjadi ini ada di Poso ya, di Sulawesi Tengah, di mana terjadi gesekan antara sesama warga. Dan di situ terjadi benturan antara warga yang umat Islam dan umat Nasrani. Kemudian untuk pengelompokan yang lain ya dari jenisnya ada yang geologi, ini karena adanya aktivitas ke bumi ya, misalnya gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Kemudian hidrometeorologi ini terjadi karena adanya masalah dengan air, misalnya banjir, kemudian kekeringan atau mungkin air pasang. Kemudian biologi ya terjadi akibat adanya mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Kemudian teknologi karena kecelakaan transportasi, misalnya waktu itu ada pesawat jatuh ya, itu merupakan bencana juga. Kemudian lingkungan karena adanya kebakaran hutan. Kemudian sosial ini juga terjadi karena adanya konflik dan terorisme. Nah, untuk kejadian bencana ini juga sebenarnya dapat dihitung ya. Ini ada rumus yang bisa kita hafalkan, di mana bencana itu sebenarnya kan akan terjadi karena adanya bahaya. Bahaya dulu, ada potensi bahaya yang memang dapat terjadi akibat adanya beberapa faktor ya. Kemudian ada kerentanan. Kalau kerentanan sebenarnya bisa diubah ya. Kemudian ada risiko bencana. Kemudian ditambah lagi dengan adanya pemicu, sehingga nanti dapat menyebabkan terjadinya sebuah bencana. Contohnya misalnya seperti ini ya, beberapa waktu kemarin juga terjadi bencana longsor ya, ada tanah longsor di Ngantang yang menghubungkan Kediri dengan Malang ya, jadi itu jalannya ambles longsor sehingga menyebabkan kerusakan jalan. Nah di sini berarti bahayanya apa? Bahaya itu merupakan suatu faktor misalnya yang ada di suatu wilayah, misalnya kalau di Ngantang itu kan ada pegunungan ya, ada pegunungan, kemudian ada sungai yang lebar, kemudian juga misalnya curah hujannya tinggi. Itu adalah bahaya atau mungkin hazard ya kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau kerentanan ini terjadi karena adanya beberapa faktor lain, misalnya ada cuaca, kemudian adanya jalan raya di situ, kemudian adanya pengundulan hutan, itu juga merupakan suatu kerentanan. Kemudian nanti dua hal ini dapat menyebabkan yang namanya risiko bencana. Dan dari risiko bencana ini terjadi pemicunya adalah musim hujan yang saat ini sangat tinggi intensitasnya. Sehingga kalau ini sudah terkumpul, sehingga tinggal ditunggu saja apakah pemicu ini dapat menyebabkan bencana apa tidak. Nah ini misalnya kalau pemicunya itu muncul ada hujan yang intensitasnya tinggi dan juga terjadi dalam kurun waktu yang lama, dan nanti juga dapat menyebabkan tanah longsor atau mungkin banjir bandang. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini nanti juga ini menjadi tugas ya, silakan nanti diberikan contoh bahaya dan ancaman. Jadi silakan nanti mengambil satu contoh bencana, misalnya tadi saya berikan contoh adalah bencana tanah longsor di Ngantang. Saya berikan contoh bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya berarti adalah kemiringan tanah, kemudian juga area pegunungan dan juga wilayah sungai yang lebar. Nah, kemudian kerentanannya adalah di situ terjadi curah hujan yang tinggi, kemudian juga adanya jalan raya menghubungkan antar kota. Kemudian risiko apa yang dapat terjadi? Berarti risikonya adalah satu tanah longsor, yang kedua mungkin bisa terjadi banjir ya, banjir bandang. Silakan diberikan contoh, misalnya nanti mau memberikan contoh bencananya gempa bumi boleh, letusan gunung berapi boleh, kemudian misalnya terorisme juga boleh. Jadi silakan mengambil satu contoh bencana dan uraikan bahayanya, kemudian kerentanannya dan risiko bencananya apa dapat terjadi. Saya lanjut kemudian. Nah, kemudian ini bencana merupakan salah satu fungsi atau mungkin rumusnya ini dapat terjadi akibat adanya tadi ada risiko bencana dapat ditentukan dari adanya hazard, kemudian vulnerability atau kerentanan, dan ini semuanya juga dapat menyebabkan semakin besar dampak bencana yang terjadi atau mungkin risikonya. Jadi semakin besar hazard, semakin besar juga vulnerability-nya, sehingga nanti risiko bencananya juga akan semakin besar.
Nah, nanti ini dapat diperkecil tapi ya, risikonya dapat diperkecil jika kapasitas atau kemampuan warganya atau mungkin wilayah itu dapat ditingkatkan, dapat diperbaiki jika kapasitasnya itu ditingkatkan. Misalnya meningkatkan penghijauan hutan, kemudian juga meningkatkan area evakuasi sehingga nanti dampak untuk korban jiwanya dapat berkurang. Nah, itu juga nanti dapat memperkecil dampak bencana yang terjadi di sebuah wilayah. Nah, ini untuk contoh-contoh bahayanya ya, ini kondisi alamiah yang sudah ada di daerah tersebut. Nah, ini dapat sebenarnya kalau bahaya ini semua wilayah punya ya. Seperti sekarang misalnya di daerah tempat tinggal saya di daerah Karangploso, bahayanya adalah angin ya. Di sini wilayah angin sangat tinggi, kemudian juga hujannya juga tinggi. Itu adalah sebuah kondisi yang tidak dapat diganggu gugat kalau bahaya ini. Tapi memiliki potensi untuk menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia jika tidak diperbaiki ya, jika tidak diberikan kemampuan yang tepat, kapasitas yang tepat. Kemudian berikutnya adalah kerentanan atau vulnerability. Ini adalah faktor yang lain dari akibat manusianya, akibat keadaannya, misalnya faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat berubah-ubah, yang dapat menyebabkan adanya pengaruh buruk terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Kemudian faktor kerentanan misalnya dari kebijakan ya, adanya kebijakan yang tidak tepat dengan lingkungannya. Misalnya kalau di daerah Batu, Malang ini seharusnya ada peraturan yang mengatakan kalau misalnya tinggi bangunan tidak boleh lebih dari berapa lantai. Atau mungkin harus ada wilayah resapan air sehingga nanti air dapat mengalir dengan lancar ya sehingga tidak terjadi genangan untuk terjadinya banjir. Kemudian dari fisik ya harus ada prasarana dasar. Misalnya nanti kalau bangunan berarti harus ada standar bangunan yang sesuai. Misalnya kalau mau membangun sebuah sekolah atau mungkin tempat ibadah berarti harus ada standarnya yang menyesuaikan supaya nanti kalau terjadi gempa tidak ada masalah akibat reruntuhannya. Kemudian ekonomi juga bisa ya, kemiskinan daerah semakin miskin berarti nanti dia memiliki kerentanan yang semakin besar. Kemudian sosial, pendidikan kesehatan ya ini juga harus diketahui. Berarti ini juga menyebabkan semakin dininya kurikulum tentang bencana ini harus masuk di tingkat pendidikan. Berarti kalau di Jepang itu karena mereka sudah sangat terlatih ya dengan bencana sehingga mungkin nanti karena setiap kali ada pendidikan mereka harusnya ada bekal terhadap kalau misalnya ada bencana harus apa yang dilakukan. Misalnya kalau dia masuk pada tataran sekolah dasar, nanti kalau ada gempa bumi apa yang harus dilakukan? Misalnya nanti gurunya akan memberikan instruksi, ambil barang-barang yang bisa diambil, kemudian silakan keluar pelan-pelan, bergantian ya, tidak perlu panik. Itu juga sudah masuk di wilayah sekolah dasar. Dan bagaimana dengan Indonesia? Ini juga yang harusnya menjadi sebuah pemikiran kita ya, supaya nanti korban jiwa yang muncul akan tidak semakin besar. Kemudian juga lingkungan ya, kondisi tanah, misalnya tanahnya yang awalnya hutan, kemudian digunduli menjadi wilayah misalnya villa atau mungkin wilayah pariwisata, itu juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang memperbesar risiko bencana. Oke, lanjut untuk bahaya kerentanan ini. Nah, ini untuk kesimpulannya, bahaya itu merupakan sesuatu yang dapat diubah ya atau diperbaiki. Nah, ini kemudian kalau kerentanan berarti dia dapat berubah sesuai dengan kapasitas masyarakat yang ada. Oleh karena itu, untuk pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan cara memperkecil kerentanan. Jadi untuk bahaya ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Karena bencana itu kalau yang dibahayanya, bahaya itu merupakan suatu hal yang sudah given, yang sudah kodratnya ada di situ. Misalnya daerah Pantai Selatan berarti memang given-nya ya bahayanya adalah potensi terjadinya tsunami, terjadi gempa tektonik yang dapat menyebabkan tsunami. Tapi kalau di daerah pegunungan berarti bahayanya merupakan letusan gunung berapi. Itu sudah tidak dapat diubah lagi, sudah kodrat seperti itu. Tapi kalau kerentanan berarti itu adalah satu hal yang masih dapat diubah sesuai dengan kemampuan masyarakatnya. Nah, ini untuk bahaya kerentanan sebenarnya dia saling beririsan ya. Jadi kalau misalnya bahayanya ada bahaya, ada kerentanan tapi tidak ada risiko, tidak ada pemicu. Nah, berarti tidak akan terjadi bencana. Tapi kalau misalnya ada bahaya, ada pemicu yang saling beririsan seperti ini, ya ada kerentanan,
sehingga nanti tengah-tengah yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah bencana. Jadi ini yang tidak bisa kita apakan. Nah, kalau misalnya nanti bencana ini mau dihilangkan, berarti kerentanannya ini harus dikurangi, diperkecil dengan cara memperbesar kapasitas dari masyarakat atau mungkin wilayah tersebut. Ya. Kemudian untuk pengelolaan risiko bencana berarti jelas ya harus memperkecil kerentanannya supaya nanti risiko bencana yang dihadapi akan semakin kecil. Ya. Nah, kemudian untuk beberapa pandangan ini saya rasa nanti dapat dipelajari kembali ya, pelajari sendiri. Ini gampangnya kalau konvensional itu merupakan takdir ya. Ini juga menjadi sebuah tantangan kita sebagai tenaga kesehatan karena pada saat kita mau melakukan evakuasi, kalau misalnya ada orang yang berpandangan kalau bencana itu adalah takdir, berarti mungkin mereka berpandangan ya sudah mungkin waktunya mati ya, ya sudah mati aja. Saya mungkin kalau misalnya tidak mati di rumah saya karena keruntuhan bencana gempa bumi, karena keruntuhan bangunan, ya mungkin nanti dapat mati di wilayah pengungsiannya. Nah, itu berarti nanti akan memperberat usaha kita untuk melakukan proses evakuasi. Kemudian kalau pandangan dari pengetahuan alam ini merupakan suatu hal yang dari lingkungan fisik dapat membahayakan kehidupan manusia. Ini sehingga dapat dipelajari dari berbagai sisi ya, dari geofisika, geologi, dan hidrometeorologi. Kemudian kalau dari pandangan ilmu terapan, bencana ini merupakan dari ketahanan atau tingkat kerusakan akibat bencana. Jadi semakin besar bencana itu sebenarnya dapat terjadi karena ada hal yang dapat menyebabkan ketidaktahanan ya, sehingga dapat menyebabkan suatu bencana itu dapat menjadi semakin besar. Nah, jadi kalau dari pandangan ini, kalau misalnya kita mau mengurangi bencana berarti struktur bangunan itu harus diperkuat seperti yang terjadi di Jepang ya. Jepang itu sudah terbiasa dengan bencana. Kalau misalnya ada bencana itu misalnya gempa bumi gitu ya, rumah itu mungkin hanya sekedar goyang-goyang saja, tidak terjadi reruntuhan, tidak terjadi kerusakan yang berarti. Karena memang struktur bangunan di sana sudah didesain sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil kerusakan yang terjadi akibat dampak gempa buminya. Kemudian kalau dari lokasi ini berarti ya memang sudah seringnya sudah biasa terjadi bencana karena kalau ada pembangunan berarti dasarnya kalau tidak mau ada bencana berarti jangan ada pembangunan sama sekali. Misalnya kayak di daerah Kalimantan itu ya, sama di Papua. Sebenarnya kan tuh wilayah-wilayah bencana Papua dan Kalimantan itu merupakan wilayah yang rapat hutannya ya, hutan hujan tropis. Nah, sekarang kenapa kok kemarin di awal tahun Kalimantan malah sempat banjir, ya berarti memang karena adanya kerusakan yang terjadi akibat pembangunan perkebunan, kemudian pembangunan wilayah tambang dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya kita mau mengurangi bencananya berarti manajemennya adalah mengurangi pembangunannya. Gitu ya. Kalau dari ilmu sosial ini merupakan tanggapan dan kesiapan masyarakat menghadapi bahayanya. Berarti kalau dari pandangan ilmu ini, kalau kita mau mengurangi dampak bencana berarti masyarakat itu harus kita tangguhkan dulu. Nah, jadi inilah yang menjadi dasar kita sebagai perawat harus memahami dari semua sisi potensi bencana itu harus kita pahami supaya nanti mengurangi dampak kerusakan atau mungkin korban jiwa yang terjadi akibat dampak bencana yang ada. Kalau dari pandangan seperti ini semuanya ya, menekankan pada bahaya kerentanan, kemudian menekankan pada kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko, sehingga nanti semuanya akan bekerja bersama-sama dan nanti akan mengurangi dampak bencananya. Kemudian kecelakaan dapat menjadi bahaya jika mengancam manusia dan harta benda. Oke, sudah selesai dari saya. Nanti untuk penugasannya akan saya perjelas di classroom. Silakan dikerjakan. Kalau saya nanti dari materi ada yang kurang jelas, nanti silakan dipelajari kembali dan dapat dibaca kembali dalam buku-buku yang diberikan referensi oleh Pak David dalam silabus. Oke, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.